Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Siti Ayu Cahya Kumala dengan NIM 0523278559. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tugas 3 dari mata kuliah basis data. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan pengujian proses transaksi pada basis data. Secara konsep, transaksi itu merupakan serangkaian perintah yang akan disimpan ke dalam basis data melalui proses commit. Namun jika transaksi itu belum mencapai perintah commit, maka proses perubahan tersebut bersifat sementara dan dapat dibatalkan melalui perintah rollback. Pertama-tama saya akan aktifkan Apache dan MySQL-nya terlebih dahulu agar server lokalnya berjalan. Kemudian saya akan masuk ke localhost phpMyAdmin-nya. Jadi pada praktikum sebelumnya saya telah membuat sebuah basis data MySQL dan juga MariaDB melalui exampp. Basis data tersebut saya beri nama rumah sakit yang berisikan beberapa tabel berikut. Untuk melakukan transaksi, basis data MySQL harus mendukung salah satu storage engine. Misalkan di sini adalah InnoDB. Oke, langkah yang pertama adalah membuat commit. Jadi, commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Pertama, saya akan coba buat. Jadi, di sini caranya kita pilih routines. Kemudian saya akan create new. Misalkan ini adalah transaksi 1. Saya akan drop terlebih dahulu parameternya, kemudian saya masukkan perintahnya di sini ya. Jadi begin, kemudian start transaction, kemudian insert datanya menggunakan insert into. Ini misalkan ke tabel pasien, bisa menggunakan tabel pasien di sini. Kemudian saya masukkan, ini terdapat ID pasien, kemudian terdapat nama, kemudian terdapat alamat pasien, dan terdapat jenis kelamin pasien. Oke, kemudian berikutnya kita isi dengan value. Valuesnya misalkan karena tadi pada tabel pasien saya memiliki 5 data, jadi ini saya gunakan ID-nya 6 dengan nama Tito misalkan. Alamatnya adalah Ferean dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Seperti ini. Kemudian saya akan coba select everything from pasien. Oke, jadi ini tanpa menggunakan perintah commit ya. Saya akan coba dulu. Oke, kemudian saya akan execute. Oke, datanya sudah berhasil bertambah ya, ID 6 Tito Perean, jenis kelaminnya laki-laki. Namun saya akan cek pada tabel aktualnya, yakni tabel pasien. Nah, datanya tidak bertambah ya, karena ini tidak menggunakan perintah commit. Baik, berikutnya saya akan coba tambahkan perintah commit. Jadi ke route-nya dulu. Saya akan edit pada transaksi 1. Di sini saya tambahkan perintah commit. Kemudian do, sukses, saya execute lagi ya, Tito dengan ID 6. Kemudian saya akan cek pada tabel aktualnya, tabel pasien. Nah, sekarang Tito ditambahkan ke tabel pasien. Jadi itulah perbedaan menggunakan commit dengan tidak menggunakan perintah commit. Berikutnya adalah menggunakan perintah rollback. Jadi pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Namun, perintah rollback ini hanya berfungsi jika perintah yang sedang berjalan itu belum di-commit. Saya akan coba. Jadi di sini saya akan create routines yang baru. Misalkan transaksi 2. Saya akan drop dulu parameternya, kemudian saya akan masukkan perintahnya. Di sini misalkan saya akan mencoba mengupdate data pasien yang tadinya bernama Tito, saya akan ganti menjadi Caca, namun dengan menggunakan perintah rollback. Jadi perintahnya adalah begin, start transaction. Seperti ini, lalu saya akan update dari tabel pasien.
di pasien. Jadi name-nya akan saya set nama pasien ini menjadi Caca. Kemudian ini ketika ID pasien sama dengan 6. Tapi di sini saya akan gunakan perintah rollback untuk membatalkan perintah utamanya. Jadi commit, kemudian select bintang form pasien. Jadi kita N, lalu go. Saya akan coba execute. Oke, ini tetap Tito. Saya cek di tabel aktualnya juga tetap Tito. Jadi ya, perintahnya berhasil ya. Jadi karena perintah rollback ini menggugurkan perintah utamanya, di mana tadinya saya mau update datanya, tapi karena ada rollback sehingga datanya tidak jadi diubah. Jadi namanya tetap Tito. Saya akan coba buat perintah rollback baru. Jadi saya akan edit saja di data transaksi 2 ini. Misalkan di sini saya akan tambahkan perintah insert into. Jadi saya akan tambahkan dulu datanya. Ini ke tabel pasien. Kemudian saya akan masukkan atributnya, terdapat ID pasien, kemudian ada nama pasien, kemudian terdapat alamat pasien, dan terdapat jenis kelamin pasien. Kemudian kita tambahkan values-nya, misalkan di sini ID-nya adalah 7, namanya adalah Nino, asalnya dari Tabanan, dengan jenis kelamin misalkan perempuan. Seperti ini. Setelah ini saya akan tambahkan perintah rollback. Baru dilanjutkan dengan update data pasien. Namun setelah ini update-nya akan disimpan ya, jadi tidak ada perintah rollback setelah update. Nah, jadi pada perintah ini terdapat insert into untuk memasukkan data pasien baru. Kemudian insert into itu akan digugurkan oleh perintah rollback, lalu diikuti dengan perintah update untuk mengubah data pasien dengan ID 6. Jadi yang awalnya tadi bernama Tito semestinya sekarang akan diupdate dengan nama pasien Caca. Oke, saya akan coba go, lalu saya akan execute. Ya, jadi ini berhasil menjadi Caca karena terdapat perintah commit. Kita cek juga di tabel aktualnya juga akan berubah menjadi Caca. Perintah berikutnya adalah checkpoint. Jadi checkpoint merupakan titik di mana proses terakhir disimpan. Agar sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback ini tidak harus dikembalikan ke posisi awal atau kondisi awal. Jadi dia dapat dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Di sini saya akan coba, jadi saya akan create new lagi, transaksi 3. Saya akan drop dulu parameternya. Kemudian saya akan masukkan perintahnya. Jadi begin start transaction seperti ini. Misalkan di sini saya akan insertkan data yang pertama, insert into ke tabel pasien lagi. Di sini terdapat ID pasien, nama pasien, kemudian ada alamat pasien, dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Kemudian masukkan values-nya. Misalkan di sini ID-nya adalah 7. Dengan nama dia akan insertkan alamatnya dan juga jenis kelaminnya. Kemudian di sini diikuti dengan perintah save point. Misalkan di sini save point 1 seperti ini. Saya akan copy, kita create lagi. Misalkan di sini saya akan ganti belakang ID-nya, namanya adalah Mia. Nah, namun di sini saya akan tambahkan perintah rollback, lalu ikuti dengan to save point 1 seperti ini. Dan terakhir saya akan coba insert lagi data pasiennya, misalkan di sini bernama Bibi, ada di 9, asalnya dari Bali. Oke, terakhir saya akan commit dan select bintang from pasien. Seperti ini. Baik, jadi pada perintah ini akan melakukan insert into ke tabel data pasien dengan nama dia dengan ID-nya 7, kemudian dilakukan insert data lagi dengan datanya Simia ber-ID 8, namun setelah insert kedua ini dilakukan perintah rollback dan to save point ke point 1. Artinya ini akan menggugurkan insert data Simia.
sehingga dia akan mengembalikan save point 1 yakni Tia. Dan berikutnya akan diikuti dengan insert into pasien lagi. Jadi di sini dengan ID 9 dan namanya adalah Bibi tanpa diikuti dengan perintah rollback maupun save point. Jadi ini akan langsung di commit. Sehingga data yang akan disimpan adalah data milik dari si Tia dan juga Bibi karena data Mia ini terdapat perintah rollback di dalamnya. Oke, saya akan coba go. Lalu saya akan execute. Nah, ya. Jadi data yang disimpan adalah data dengan ID 7 dan juga 9. Karena terdapat perintah commit, maka pada tabel pasien ini juga seharusnya terupdate ya. Baik, berikutnya adalah menggunakan perintah trigger atau event yang dapat memicu perubahan pada sebuah basis data. Untuk itu, sesuai dengan pedoman berpraktikum, saya akan menambahkan tabel baru yakni transaksi obat dan juga obat. Jadi langsung saja saya create table di sini, transaksi obat dengan jumlah kolomnya 5. Saya akan create. Kemudian di sini terdapat ID transaksi, ini integer dengan line 3 sebagai primary key. Kemudian terdapat ID pasien 3 juga, kemudian ID obat, kemudian jumlah lainnya 6. Dan yang terakhir terdapat total harga, ini lainnya 10, jumlah juga 10 dan ID obatnya 6. Oke, saya akan save. Baik, berikutnya saya akan create tabel untuk obat. Jadi obat, jumlah kolomnya adalah 5. Di sini saya akan create ID obat, type-nya integer dengan lainnya adalah 6. Ini di set sebagai primary key. Oke, kemudian berikutnya terdapat kode obat dengan lainnya adalah 5, tapi type-nya varchar. Berikutnya ada nama obat dengan type varchar, lainnya adalah 30 dan ada harga juga. Ini lainnya adalah 10 dan terakhir adalah stok. Di sini integer dan lainnya adalah 5. Jadi saya akan save. Baik, berikutnya saya akan menambahkan indeks untuk obat dan juga transaksi obat. Jadi pada obat saya tambahkan indeks, kemudian transaksi obat saya akan tambahkan indeks untuk ID pasien dan juga ID obat. Oke. Berikutnya saya akan cek pada bagian desain. Saya akan rapikan terlebih dahulu. Kemudian saya akan save terlebih dahulu ya. Misalkan rumah sakit. Oke, kemudian saya akan tambahkan relasinya. Kebetulan ini saya sudah tambahkan untuk ID pasien. Jadi saya tambahkan dari obat ke obat. Oke, seperti ini. Oke, kemudian saya akan inputkan 3 data sesuai dengan panduan berpraktikum pada tabel obat. Jadi di sini yang pertama A01, kode obatnya adalah A01 dengan nama obat Amifacin, harganya adalah 20.000, stoknya 10. Kemudian data yang kedua, kita masukkan kodenya, harga dan juga jumlah stok. Sini saya akan tambahkan lagi 3 row. Jadi ini data yang ketiga, yakni betadine 7.000 dengan stoknya 5. Kemudian saya akan save. Oke, kita cek pada obat, berhasil. Baik, berikutnya saya akan create triggernya. Jadi saya akan create new trigger di sini, kemudian create new. Misalkan di sini namanya adalah penjualan dari tabel transaksi obat dan ini menjadi after. Kemudian di sini saya masukkan update obat. Kemudian saya akan set stop sama dengan stop jumlah where ID obat sama dengan new ID obat. Oke. Nah, jadi pada tabel obat ini misalkan saya akan membeli obat amoxicillin dengan jumlah stok 20. Jadi saya akan tambahkan pada transaksi obat. Saya akan insertkan data baru. Di sini misalkan transaksi yang pertama dari Cahya dengan ID obatnya adalah 2. Kemudian jumlahnya 5, total harganya 15.000, kemudian go. Dan karena tadi saya memesan jumlahnya 5 transaksinya, jadi
Saya akan cek pada obat. Yap, datanya sudah berkurang, yang awalnya 20 untuk amoksisilin, jadi ini sudah berubah menjadi 15. Jadi itu dia contoh penggunaan trigger. Oke, berikutnya kita diminta untuk melakukan praktikum basis data yang terdistribusi. Pada praktikum ini, saya akan melakukan virtualisasi sistem operasi Ubuntu menggunakan aplikasi VirtualBox. Jika kita ingin menginstal Ubuntu desktop yang memiliki tampilan GUI lengkap, maka komputer yang digunakan harus memiliki spesifikasi yang cukup tinggi. Ubuntu desktop membutuhkan RAM sekitar 2-4 GB, sedangkan Windows 11 sendiri memerlukan RAM 8-10 GB. Selain itu, prosesor minimal harus memiliki 2-4 core. Artinya, jika kedua sistem ini berjalan secara bersamaan, maka total RAM yang dibutuhkan idealnya sekitar 16 GB. Masalahnya, laptop atau komputer dengan RAM 16 GB umumnya berada pada kategori harga menengah hingga mahal. Oleh karena itu, pada praktikum ini saya tidak menggunakan Ubuntu desktop, melainkan menggunakan Ubuntu Server Edition yang tidak memiliki tampilan GUI. Versi ini jauh lebih ringan dan tidak membutuhkan banyak RAM. Sebelumnya saya telah berhasil menginstal VirtualBox-nya. Di sini saya akan coba jalankan dengan pilih menu Start. Saya juga telah membuat username dan juga password yang akan digunakan untuk login di sini. Ya, jadi ini saya sudah login menggunakan username dan juga password yang telah saya. Jadi setelah berhasil login tadi, saya bisa menjalankannya via terminal. Jadi caranya dengan SSH, nama usernya, add, kemudian diikuti portnya 192.168.56.101, kemudian passwordnya. Oke. Jadi saya akan gunakan terminal ini. Ini adalah terminal untuk Ubuntu servernya dan ini untuk Windows-nya. Berikutnya kita perlu menjalankan ini pada terminal Ubuntu server. Jadi di sini kita perlu menambahkan ini dnp0s8. Jika belum ada, jadi ini wajib ditambahkan terlebih dahulu. Kemudian kita perlu menjalankan sudo netplan. Oke. Dan berikutnya kita bisa mengecek IP address-nya dengan IPA. Jadi ini dia. IP address-nya adalah 192.168.56.101. Untuk menguji apakah Ubuntu dan Windows 11 dapat berkomunikasi, maka di sini saya akan melakukan perintah ping. Jadi yang pertama dari terminal Ubuntu-nya, saya akan ping ke Windows. Oke, ini sudah berhasil. Begitu pula sebaliknya dari Windows, saya akan coba melakukan ping ke Ubuntu-nya. Jadi caranya kita ubah. Ini hanya menggunakan portnya. Jadi portnya adalah 101. Oke, jadi ini harus dipastikan benar-benar berhasil ya. Jika proses instalasi dan setup pada VirtualBox tersebut telah berhasil, maka exampp dapat dijalankan dengan menggunakan perintah berikut. Oke, kemudian kita inputkan passwordnya. Setelah menjalankan perintah tersebut, kita dapat akses database-nya. Jadi akses, yap, berhasil. Jadi ini adalah database untuk Ubuntu-nya. Setelah proses instalasi dan setup berhasil dilakukan, berikutnya saya akan melakukan replikasi data. Jadi yang pertama saya akan masuk ke root MySQL-nya dengan perintah berikut. Ini pada Windows PowerShell. Oke, kemudian saya enter passwordnya. Jadi langkah pertama di sini saya akan melakukan adalah create user. Misalkan di sini saya gunakan namanya replikasi 2 dengan passwordnya Cahya123. Kemudian saya akan grant replication slip-nya
Ini saya ganti namanya jadi replikasi 2 sesuai dengan usernya. Yang terakhir tinggal flash privilege. Berikutnya kita perlu mengatur file config-nya. Jadi pada XAMPP kita buka terlebih dahulu file my.ini. Jadi sebelumnya di sini saya gunakan DB. Sekarang saya akan gunakan database rumah sakit. Oke, ini tinggal di save. Jika file config pada XAMPP tersebut sudah di setup dan sesuai dengan database yang ditargetkan, maka berikutnya kita kembali ke terminal, kita runkan ini MySQL-nya. Kemudian kita perlu lakukan flash log terlebih dahulu. Kemudian saya akan show binary logs-nya dan saya akan cek master dari statusnya. Yap, jadi database yang saya targetkan yakni rumah sakit telah berhasil ya dengan possession 385 dan bin-nya 00000116 gitu. Jadi berikutnya saya akan melakukan ekspor dan import data. Jadi di bagian sebelah kiri saya ini adalah PHP MyAdmin yang berada di Windows, dan di sebelah kanan saya ini yang dijalankan melalui Ubuntu server. Jadi pada database master ini saya akan melakukan ekspor datanya. Jadi namanya adalah rumah sakit. Saya akan ekspor dalam file SQL. Kemudian di sebelah kanan ini saya akan create new database, namanya adalah rumah sakit. Oke, saya create. Kemudian saya akan import datanya. Jadi di sini baru download rumah sakit SQL. Saya akan import. Nah, datanya sudah berhasil saya import. Jadi tahap berikut yang diperlukan adalah melakukan pengaturan replication database yang akan dijadikan sebagai target sleeve. Jadi di sini yang sebelah kanan ini adalah terminal untuk database server Ubuntu-nya, dan di sebelah kiri adalah terminal untuk Windows-nya. Jadi di sini caranya tinggal jalankan perintah sudo nano untuk menuju ke file my.cnf. Oke, kemudian passwordnya. Nah, jadi di sini kita perlu menambahkan relay log-nya, kemudian logbin-nya, dan yang terpenting adalah replicate database-nya. Di sini sebelumnya saya menggunakan DB, jadi di sini saya akan ganti menggunakan rumah sakit. Seperti ini, kita save. Oke, berikutnya adalah melakukan restart pada XAMPP. Jadi kita perlu menjalankan perintah berikut. Oke. Kemudian kita dapat masuk lagi ke rootnya. Kemudian kita enter passwordnya. Masuk ke root foldernya, kita bisa coba running perintah untuk stop sleep. Oke. Kemudian saya akan coba running reset sleep all. Nah, setelah reset sleep all, berikutnya adalah kita harus change masternya. Jadi di sini kita sesuaikan dari usernya. Tadi saya create replikasi 2 dengan passwordnya adalah cahya123. Kemudian di sebelah kiri ini adalah hasil lognya. Jadi ada 000016. Kemudian master lognya kita sesuaikan 385. Setelah itu kita tinggal running start lagi untuk sleep-nya, jadi start sleep seperti ini. Kemudian setelah start sleep kita perlu running show sleep statusnya. Oke.
Jadi ini sudah berhasil. Jadi untuk membuat replikasi database, pastikan bahwa connection-nya benar-benar sudah berjalan dengan baik. Baik, langkah terakhir adalah melakukan pengujian. Sebelum itu saya akan close dulu terminal Windows dan Ubuntu-nya. Untuk menguji apakah replikasi sudah berjalan dengan benar, caranya itu sangat sederhana. Jadi saya akan mengubah data pada tabel database rumah sakit ini. Jadi ini adalah master di sebelah kiri. Kemudian saya akan cek data tersebut apakah perubahan akan terjadi secara otomatis pada database rumah sakit di Ubuntu server ini. Oke, jadi saya akan coba edit pada bagian pasien. Misalkan pasien dengan ID 9 yang bernama Bibi. Jadi di sini akan saya edit datanya menjadi Jambi, asalnya dari Jambi. Oke, saya akan coba save. Ini berhasil, dan di sebelah kanan saya akan coba refresh halamannya. Oke, jadi data di Ubuntu servernya juga berhasil diubah. Jadi inilah tahapan untuk melakukan replikasi database. Oke, berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi data memastikan perubahan tersimpan dengan aman melalui perintah commit dan dapat dibatalkan dengan menggunakan perintah rollback. Sementara itu, replikasi data berfungsi untuk menyalin dan menyinkronkan data antar server guna meningkatkan ketersediaan dan keamanan data. Jadi praktikum ini membantu saya memahami bagaimana pentingnya menjaga konsistensi dan keandalan basis data dalam sistem yang nyata. Jadi sekianlah video berpraktikum saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.